Haleluya, Bapak Ibu dan Saudara, saat pagi hari ini kita bersyukur kepada Tuhan. Kita boleh kembali datang memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita boleh memperingati pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib untuk menebus setiap dosa kita manusia. Si Tuhan, mari kita akan sama-sama tundukkan kepala kita mau berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saat pagi hari ini hati kami melimpah dengan ucapan syukur. Kami boleh kembali datang memuji dan memuliakan nama Tuhan di dalam rumah kami masing-masing. Kami boleh memperingati pengorbanan-Mu di kayu salib untuk menebus setiap dosa kami umat manusia. Karena pengorbanan-Mu kami boleh diselamatkan Bapa. Saat pagi hari ini kami mempersiapkan hati kami untuk kami boleh memuji dan menyembah Engkau, karena Engkau layak dipuji dan disembah di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus sampai dosa dan kesalahan kami. Ini yang dia doa, ucapan syukur kami yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi juru selamat kami. Haleluya, amin. Si Tuhan, mari kita naikkan setiap pujian penyembahan kita hanya bagi Dia, Tuhan Yesus yang telah mati bagi kita. Dia Yesus telah mati bagi kita. Yesus,
Silakan Bapak Saudara, kita akan terus bersuka cita memuji Tuhan. Kita mau katakan, Dia mati bagiku, Dia bangkit bagiku. Haleluya. Dia bangkit bagiku, Dia bangkit bagiku. Mari kita akan siapkan hati kita untuk kita boleh menerima kebenaran firman Tuhan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Haleluya. Terima kasih. Kasih Allah
syukur. Kami boleh memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami boleh menyembah Engkau. Saat pagi hari ini kami akan kembali mendengarkan kebenaran firman-Mu. Mari Bapa, berikan kami tanah hati yang subur untuk diisi dengan kebenaran firman-Mu, agar firman-Mu boleh tertanam, bertumbuh, bahkan berbuah-buah di dalam kehidupan kami. Berkati untuk Bapak Gembala yang menyampaikan kebenaran firman-Mu. Engkau berapi dari tempat maha tinggi. Biarlah setiap kata-kata yang keluar dari lidah bibirnya itu berasal dari Engkau, dan boleh memberkati setiap kami, isi dan jemaat Tuhan yang mendengar pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni dosa dan kesalahan kami. Kami sambut firman-Mu dengan penuh ucapan syukur. Ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini kita sama-sama memperingati hari di mana Tuhan Yesus mengorbankan dirinya untuk kita umat-umat berdosa, supaya kita yang berdosa ini diselamatkan. Walaupun masih dalam ibadah di rumah masing-masing, tetapi tidak akan mengurangi sukacita kita. Kita akan sama-sama belajar firman Tuhan. Firman Tuhan pagi hari ini saya berikan judul atau tema di dalam rumahmu, ya, karena kita masih di rumah masing-masing. Ada ayat yang sangat luar biasa yang ingin saya bagikan pada pagi hari ini. Sebelum Tuhan Yesus mati di kayu salib, Dia merayakan Paskah bersama dengan murid-muridnya. Tidak kebetulan kita juga sama, ya, di sebuah rumah Tuhan Yesus merayakan Paskah. Mari kita buka terlebih dahulu firman Tuhan pagi hari ini di dalam Injil Matius 26 ayatnya yang ke-17 sampai 18. Kalau sudah ketemu, kita akan membaca bersama-sama firman Tuhan ini. Injil Matius 26 ayat 17 dan 18. Kita baca pada hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Pada hari pertama dari hari raya roti tidak beragi, datanglah murid-murid Yesus kepadanya dan berkata, "Di mana engkau kehendaki kami mempersiapkan perjamuan Paskah bagimu?" Ayat 18, jawab Yesus, "Pergilah ke kota kepada si Anu dan katakan kepadanya, pesan guru, waktuku hampir tiba. Di dalam rumahmu lah aku mau merayakan Paskah bersama-sama dengan murid-muridku." Amin. Puji Tuhan. Kalau di dalam terjemahan baru kita agak kurang jelas, ya. Ayat 18 berkata, jawab Yesus, "Pergilah ke kota kepada si Anu." Ya, si Anu ini siapa? Ya. Kalau saya perbandingkan dengan terjemahan lain, kita akan lebih mudah mengerti, ya. Saya suka membandingkan dengan terjemahan yang lain. Dalam Matius 26 ayat 18 versi mudah dibaca. Bapak Ibu yang punya HP bisa diganti atau ke versi mudah dibaca. Ayatnya sedikit berbeda, ya, kata-katanya. Versi mudah dibaca mengatakan, Yesus mengatakan, "Pergilah ke kota kepada orang yang kukenal. Katakan kepadanya bahwa guru berpesan, waktu sudah tiba. Aku akan merayakan Paskah bersama murid-muridku di rumahmu." Ya. Kalau versi mudah dibaca, bukan si Anu, ya, tetapi orang yang kukenal. Ya. Ini sangat luar biasa ketika saya selidiki firman Tuhan ini. Jadi Tuhan Yesus itu merayakan Paskah bukan sembarang rumah Dia merayakan, ya. Bagaimana mungkin orang yang tidak dikenal tiba-tiba berkumpul bersama di rumah seseorang untuk merayakan atau untuk beribadah? Ayat ini dengan jelas mengatakan kepada orang yang kukenal. Jadi Tuhan Yesus mengenal siapa pemilik rumah ini. Versi yang lain lebih jelas lagi. Terjemahan sederhana mengatakan seperti ini. Injil Matius 26 ayat 18. Versi TSI, terjemahan sederhana. Lalu Yesus menjawab, "Pergilah kepada sahabat kita yang di kota Yerusalem. Katakanlah kepadanya, Bapak,
"Guru kami mengirim berita ini, waktuku sudah tiba, dan aku mau merayakan Paskah bersama murid-muridku di rumahmu." Jadi rumah yang dikenal oleh Tuhan Yesus, terjemahan sederhana lebih jelas lagi dikatakan kepada seorang sahabat. Jadi kalau saya aplikasikan di zaman sekarang, adakah rumah kita, pemilik rumah kita dikenal oleh Yesus? Adakah kita menjadi sahabat Yesus? Kalau kita dikenal oleh Tuhan, kita menjadi sahabat Yesus, di sanalah Yesus akan merayakan Paskah bersama-sama dengan kita. Bukan sembarang rumah Tuhan Yesus mau mengadakan perjamuan Paskah, tetapi rumah orang yang dikenal oleh Tuhan. 2 Timotius 2 ayat 19. 2 Timotius 2 ayat 19. Firman Tuhan berkata, "Tetapi dasar yang diletakkan Allah itu teguh, dan meterainya ialah Tuhan mengenal siapa kepunyaannya, dan setiap orang yang menyebut nama Tuhan hendaklah meninggalkan kejahatan." Siapa yang dikenal Tuhan? Orang-orang yang meninggalkan kejahatan. Orang yang masih melakukan kejahatan, dia tidak dikenal oleh Tuhan. Jadi kalau kita ingin dikenal oleh Tuhan, lakukanlah hal yang baik, jangan lakukan hal yang jahat. Terjemahan sederhana mengatakan seperti ini: "Tetapi ajaran benar dari Allah adalah bagaikan batu pondasi yang besar bagi kita pengikut Kristus. Dan dua perkataan ini ditulis dengan huruf besar pada batu pondasi itu: Tuhan mengenal siapa yang sudah menjadi miliknya dan siapa yang belum menjadi miliknya. Dan setiap orang yang mengatakan saya adalah pengikut Tuhan harus berhenti melakukan kejahatan." Jadi kalau kita masih melakukan hal-hal yang jahat, yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, Tuhan tidak mengenal kita. Kalau Tuhan tidak mengenal kita, bagaimana Dia datang dalam rumah kita? Kita harus terlebih dahulu dikenal oleh Tuhan. Mungkin kita berkata, saya mengenal Yesus, Dia Tuhan, Dia Juru Selamat. Yang menjadi pertanyaan, adakah Yesus mengenal engkau? Tuhan mengenal siapa kepunyaannya, dan siapa yang mengaku pengikut Yesus harus berhenti melakukan hal yang jahat. Versi firman Allah yang hidup juga sedikit berbeda, mengatakan seperti ini: "Tetapi kebenaran Allah tetap tegak bagai batu karang, dan tidak sesuatu pun dapat menggoyahkannya. Dan kata-kata inilah yang tertulis di atasnya: Tuhan mengenal siapa yang benar-benar miliknya, dan setiap orang yang menamakan dirinya orang Kristen, garis bawahi ini, tidak patut melakukan perbuatan-perbuatan yang salah." Jadi kalau kita mengaku orang Kristen, jangan lakukan hal-hal yang salah, yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Tuhan tidak akan kenal kita. Ya. Lakukanlah hal-hal yang baik, hal-hal yang benar. Poin yang kedua, rumah di mana Yesus merayakan Paskah bersama-sama adalah rumah seorang sahabat. Bukan rumah sembarang rumah, bukan rumah yang tidak dikenal, tetapi rumah yang dijadikan sahabat oleh Yesus. Yakobus 2 ayat 23. Seperti apakah sahabat Allah? Contohnya adalah Abraham, bapak orang percaya. Dia disebut sahabat Allah. Yakobus 2 ayat 23, firman Tuhan berkata, "Dengan jalan demikian genaplah nas yang mengatakan, lalu percayalah Abraham kepada Allah, maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Karena itu Abraham disebut sahabat Allah." Bagaimana Abraham bisa disebut sahabat Allah? Terjemahan yang lain, bahasa Indonesia masa kini, menjelaskan. Yakobus 2 ayat 23 BIMK mengatakan, itu sesuai dengan ayat Alkitab ini. Abraham percaya kepada Allah, dan karena imannya itu Allah menerimanya sebagai orang yang melakukan kehendak Allah. Itu sebabnya Abraham disebut sahabat Allah. Bagaimana supaya kita disebut sahabat Allah? Lakukan kehendak Tuhan. Kalau kita tidak mau melakukan kehendak Allah,
kita tidak akan disebut sebagai sahabat Allah. Puji Tuhan, sebagai poin yang terakhir, Injil Yohanes 15 ayat 14. Sebagai ayat terakhir, mari kita kembali membaca bersama-sama firman Tuhan ini. Yohanes 15 ayatnya yang ke-14. 1, 2, 3. Kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Amin. Ya. Firman Tuhan dengan jelas. Kalau kita ingin disebut sahabat Tuhan, di mana Tuhan mau hadir di dalam rumah kita, lakukan apa yang diperintahkan Tuhan. Lakukan semua firman Tuhan, maka rumah-rumah kita akan diberkati Tuhan. Walaupun kita belum bisa beribadah di gereja, tapi percayalah, jika kita dikenal Tuhan, kita disebut sahabat Allah, Yesus hadir di dalam rumah kita. Dia mau mengadakan Paskah bersama-sama dengan kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan, Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, saat ini kita akan mengikuti perjamuan kudus. Kita akan menaikkan satu pujian sambil Bapak Ibu mempersiapkan perjamuan kudus, roti dan anggur. Kita angkat sebuah pujian. Pada satu bukit jauh dari sini, lihat salib Tuhan berdiri. Haleluya, Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Juga di sini
menikmati tubuh dan darah Tuhan, mari kita sama-sama mengangkat roti di tangan kanan kita. Kita akan mendengarkan firman Tuhan terlebih dahulu. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Bapak Ibu harus percaya dan yakin bahwa ini adalah tubuh Tuhan yang akan pecah-pecah untuk keselamatan jiwa kita. Mari kita sama-sama makan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Makanlah dalam iman. Kita angkat cawan di tangan kanan kita. Kembali kita dengarkan firman Tuhan. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang." Ini juga bukan anggur biasa, tetapi ini adalah darah Yesus yang menyucikan, menguduskan dosa-dosa kita. Jika kita percaya dengan sungguh-sungguh, ada kuasa yang mengalir dari darahnya. Mari kita minum dengan iman. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, minumlah. Mari kita mengucap syukur. Haleluya, haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat tubuh dan darah-Mu. Kami telah menjadi satu di dalam kematian-Mu Tuhan. Tetapi kami juga percaya menjadi satu juga di dalam kebangkitan-Mu. Sebab Engkau bukan Allah yang mati, tetapi Engkau Allah yang hidup, Tuhan Yesus. Bahkan Engkau ada di dalam kerajaan sorga saat ini, Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus buat tubuh dan darah-Mu. Terima kasih buat pengorbanan-Mu yang mulia buat kehidupan kami Tuhan. Kami percaya saat ini setiap kami yang sakit, saat kami dengan sungguh-sungguh menikmati perjamuan kudus ini, di dalam nama Yesus ada kesembuhan terjadi dalam hidup kami. Kami yang mengalami kelemahan fisik, di dalam nama Yesus ada kekuatan baru yang Tuhan berikan. Kami yang lemah Tuhan, kami yang punya persoalan, di dalam nama Yesus ada jalan keluar atas setiap persoalan permasalahan kehidupan kami Tuhan Yesus. Sebab Engkau datang untuk menyelamatkan kami, untuk menebus dosa-dosa kami. Sekali lagi Tuhan Yesus, terima kasih untuk segala kebaikan Tuhan, untuk kasih-Mu yang besar bagi kehidupan kami. Kami bersyukur Engkau mengangkat kami menjadi anak-anak-Mu Tuhan Yesus. Bahkan Engkau menjadikan kami sahabat-sahabat-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus, dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Setiap kita yang diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Puji Tuhan, kita akan sama-sama mengakhiri ibadah memperingati kematian Tuhan Yesus di kayu salib. Mari kita sama-sama menaikkan pujian. Darah-Mu sucikan. Tercurah dalam Kalvari. Haleluya. Tercurah dalam Kalvari. Bukti cinta-Mu padaku. Kau berikan hidupmu
Terima kasih Tuhan Yesus buat ibadah yang sangat diberkati ini. Kami boleh kembali memperingati pengorbanan-Mu yang luar biasa dalam hidup kami. Engkau rela memberikan nyawa-Mu untuk kami, anak-anak-Mu Tuhan Yesus, supaya kami yang tadinya binasa, dosa-dosa kami dikuduskan, disucikan, kami ditebus dengan darah-Mu yang kudus. Kami beroleh pengampunan dosa oleh karena karya pengorbanan-Mu di atas kayu salib. Terima kasih Tuhan Yesus buat berkat firman Tuhan yang sudah kami dengarkan. Biarlah Engkau mengenal kami Tuhan, Engkau menjadikan kami sahabat-sahabat-Mu, sehingga Engkau tinggal di dalam rumah kami, anak-anak-Mu Tuhan Yesus. Di tengah-tengah dunia yang semakin jahat, di tengah-tengah dunia yang penuh dengan sakit penyakit, virus-virus Tuhan Yesus, kami mengharuskan kami untuk kami tetap tinggal di rumah. Tetapi kami percaya saat nama-Mu dipuji, diagungkan, ditinggikan di dalam rumah-rumah kami, Engkau hadir melawat kami, Engkau hadir melawat keluarga kami Tuhan Yesus. Karena Engkau mengenal siapa yang menjadi milik-Mu Tuhan, karena kami adalah sahabat-sahabat-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa yang baik. Kami percaya berkat-berkat firman Tuhan sudah menjadi bagian hidup kami. Berkat kesehatan, kekuatan, kecurahan di dalam kehidupan kami. Mari Bapak Ibu Saudara-saudariku yang terkasih, kita mengangkat tangan kita menerima berkat dari Bapa di surga. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Bahkan Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Oleh sebab itu, marilah Bapak Ibu Saudara-saudariku yang terkasih, kita akan pulang dengan membawa berkat dari Allah Bapa dalam surga, cinta kasih dari Sang Putra yang tunggal Yesus Kristus, serta persekutuan dan penghiburan di dalam kuasa Roh Kudus akan menyertai kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali menjemput gereja-Nya yang sempurna. Doa berkat ini telah hamba-Mu panjatkan hanya di dalam satu yang nama yang besar, nama di atas segala nama, nama yang berkuasa, yaitulah nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap kita yang diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.